Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Jusma ini dari Kuliah Informasi Kemenling 12 dari kelompok 11 Statistik Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami untuk membuat mind-map mengenai legal privasi dan ethical issues in computer. Nah, di mana yang bagian pertama saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual. Eh, Hak kekayaan intelektual ini adalah hak hak bagian yang berfungsi untuk melindungi software dan data. Nah, dalam konteks hak ini terdapat dibagi menjadi 4 jenis perlindungan, yaitu yang pertama adalah copyright, di mana copyright ini adalah hak cipta kita yang hak cipta adalah di mana pencarian kata hak cipta adalah perlindungan yang paling umum digunakan untuk perangkat lunak. Hak cipta ini dirancang untuk melindungi seperti kode objek, hak eksklusif, hak lisensi software dan DMCA. DMCA ini maksud digital millennium copyright act. Di mana DMCA ini adalah tindakan yang membuka blokir atau menonaktifkan fitur anti-piracy pada perangkat lunak dan atau media sosial atau media digital. Selanjutnya paten, di mana paten ini adalah paten yang memberikan gimana paten adalah hak eksklusif kepada penemu suatu penemuan di bidang teknologi. Nah, ini paten melindungi invensi penemuan seperti objek nyata atau cara untuk membuatnya, bukan hanya ide abstrak, tapi penemuannya itu harus baru atau belum pernah ada sebelumnya dan mengandung inovatif dan tidak dapat digunakan dengan mudah dilakukan. Kalau orang-orang yang terampil di bidang yang terkait. Nah, paten dapat terapkan juga dalam industri dan di aplikasi di teknologi seperti Apple dapat dipatenkan jika merupakan bagian dari suatu proses atau sistem yang kompleks dan dapat diterapkan dalam industri perangkat keras atau hardware. Nah, paten ini juga dapat melindungi perangkat keras yang dapat melindungi eh, perangkat keras ini juga dapat dilindungi dengan paten. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu rahasia dagang atau trade secret, di mana trade secret ini adalah perlindungan untuk informasi yang memberikan suatu perusahaan keunggulan kompetitif, di mana perlindungan rahasia teknik produksi, kata pelanggan, dan informasi sebelumnya aplikasi di software. Bagi perusahaan yang memiliki bidang kode software atau source kode, supaya rahasia dagang mereka itu sesuai rahasia dagang mereka dengan bisa dirahasiakan melalui kode sumbernya atau source kode, dan dengan mekanisme perlindungan itu bahwa perlindungan tidak memerlukan peletaran resmi, tapi bergantung pada upaya bersama untuk menjaga kerahasiaan. Untuk meliputi itu adalah menandatangani perjanjian kerahasiaan atau NDA itu menggunakan protokol akses ketat, eh, menerapkan keamanan digital seperti enkripsi seperti yang ada di WhatsApp itu, dan firewall. Selanjutnya adalah trademark atau merek dagang. Merek dagang ini adalah bentuk haki yang melindungi identitas produk atau layanan, kata frasa, simbol, desain, atau bahkan kombinasi yang mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari sumber tertentu. Tujuannya adalah membantu konsumen mengenali dan memilih produk atau memilih referensi merek.
Contohnya logo-logo, nama merek seperti misalnya slogan-slogan eh, Just Do It, Just Do It, terus warna-warna keras, pola-pola atau bahkan suara yang dikaitkan dengan merek. Nah, eh, setelah ini setelah haki atau kekayaan intelektual ini cybercrime. Nah, di mana cybercrime ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, internet, atau sistem jaringan digital. Tujuannya itu dengan memanfaatkan komputer atau internet dan sistem jaringan itu tujuannya mulai dari mendapatkan keuntungan secara finansial, mencuri informasi, hingga merusak sistem reputasi orang lain, hingga merusak sistem sistem informasi-informasi perusahaan gitu, ataupun yang lain. Nah, cybercrime ini termasuk kejahatan modern. Kenapa? Karena memanfaatkan dunia digital dan seringkali sudah dilacak secara berlangsung. Nah, jenis-jenis cybercrime ini ada hacking, di mana hacking ini yang kita tahu seperti yang kita tahu bahwa hacking ini tindakan menghacking sistem komputer atau jaringan tanpa izin untuk mencuri data, mengubah data atau merusak sistem. Nah, contohnya itu membobol akun Gmail, server ataupun server perusahaan ataupun website. Nah, selanjutnya ada phishing, di mana phishing ini seperti penipuan melalui Gmail, pesan atau situs palsu untuk mendapatkan informasi pribadi seperti username, data kartu kredit ataupun password. Contohnya Gmail palsu mengaku baru meminta konfirmasi data rekening. Nah, terus ada identity identity yaitu pencurian identitas, di mana mencuri identitas orang lain tindakan kriminal atau penipuan. Nah, menggunakan contohnya itu menggunakan data seseorang untuk membuat akun baru, seperti meminjam duit ataupun transaksi online. Nah, ada cyberstalking. Nah, cyberstalking ataupun online harassment itu mengganggu, mengintimidasi atau mengancam seseorang melalui internet. Contohnya mengirim ancaman melalui media sosial atau memintai aktivitas online korban. Nah, terus uh, selanjutnya denial of service, yaitu uh, serangan untuk untuk membuat suatu layanan atau website menjadi tidak bisa diakses dengan membanjiri server dengan thread palsu. Nah, contohnya itu seperti uh, kita seperti mengganggu situs e-commerce agar tidak bisa melayani pelanggan. Selanjutnya ada financial crime, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan ada yang kedua itu cyber terorisme, yaitu tindakan kriminal yang bertujuan untuk menimbulkan teror atau kerusakan sebesar yang sangat besar melalui serangan digital. Selanjutnya ada financial cyber crime, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan pencurian uang atau penipuan finansial melalui internet. Contohnya penipuan online, yaitu scamming kartu kredit atau scam investasi online. Nah, selanjutnya cabang dari cybercrime ini ada tipe penyerang. Nah, tipe penyerang ini terbagi tipe-tipenya itu ada black hat hacker, di mana black hat hacker ini adalah hacker yang berniat jahat dan melanggar fitur. Ini tujuannya untuk seperti biasa, tujuannya seperti yang saya bilang tadi, untuk mencuri data, uh, terus merusak sistem ataupun mendapatkan keuntungan finansial. Nah, contohnya itu membobol akun bank online untuk mencuri uangnya. Selanjutnya ada white hat hacker. Nah, ini white hat hackers beda ya sama black hat hacker, itu dimana
White hacker ini adalah hacker baik yang berbuat keamanan sistem. Tujuannya untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan pihak jahat. Contohnya itu seperti researcher yang menemukan bug di website perusahaan di mana um, seperti kita kenal ada salah satu white hat hacker termuda di Indonesia adalah seperti Alexander Pemampu, di mana dia salah satu orang itu salah satu white hat hacker Alibaba yang masih berumur 18 tahun dan seperti seperti dan juga dia eh, merupakan salah satu seorang mahasiswa dari LTTL, namun dia hanya mengambil sarjananya tanpa harus di sini terus-terusan seperti kami, karena dia juga salah satu yang saya dengar itu bahwa dia itu bekerja juga dengan ada proyek juga dengan nah selanjutnya ada Grey Hat Hacker. Grey Hat Hacker ini juga berada di antara Black Hat dan White Hacker, dan White Hat. Dimana bisa melanggar hukum tapi biasanya tanpa niat langsung. Misalnya memberi tahu perusahaan setelah menyerang sistem mereka. Contohnya menemukan kelemahan-kelemahan sistem tanpa izin tapi kemudian memberi peringatan. Sebetulnya Scribe Kiddy, di mana Scribe Kiddy ini pemula yang menemukan tools atau script-script yang dibuat untuk orang lain dengan tujuan untuk menyerang sistem. Itu biasanya kurang berpengalaman, motivasinya itu masih untuk kayak pamer atau event gitu. Contohnya itu menggunakan software DOS siap pakai untuk menjatuhkan website. Selanjutnya ada hacktivist, yaitu hacker yang menyerang sistem untuk tujuan politik, sosial, ataupun ideologi. Contoh-contohnya itu adalah membobol website pemerintahan ataupun perusahaan untuk memprotes kebijakan tertentu. Nah, terus ada insider threat atau ancaman dari dalam. Orang dari dalam organisasi yang menyalahgunakan aksesnya untuk keuntungan pribadi ataupun merugikan organisasi. Contohnya, pegawai yang mencuri data pelanggaran untuk dijual. Terus ada cyber kriminal ataupun organisasi crime. Itu kelompok kriminal yang profesional untuk menjalankan cybercrime sebagai bisnis. Contohnya itu grup ransomware yang kita tahu dia menyerang perusahaan minta tebusan. Terus ada nation state hacker, yaitu hacker yang didukung negara untuk tujuan espionase, sabotase, ataupun perangan cyber. Contoh mengambil data rahasia pemerintah atau pemerintahan strategis. Terus ada malware. Malware ini adalah singkatan dari malicious software dan dalam yaitu ataupun perangkat lunak berbahaya. Malware dirancang untuk merusak, mengganggu ataupun mengambil alih sistem komputer tanpa izin pengguna. Malware ini dapat menyerang komputer, smartphone ataupun perangkat-perangkat digital lainnya lah. Terus jenis-jenis malware, sebelum jenis-jenisnya juga ada tujuan dari malware ini bisa macam-macam seperti dimakai dari seperti macam-macam ini pengguna kayak stalking gitu, kayak kepo orangnya, terus merusak sistem, meminta tebusan ataupun mencuri data. Terus jenis-jenis malware ini virus itu kayak program yang menempel pada file atau program lain lalu menyebar file tersebut yang dijalankan. Contohnya itu virus yang merusak dokumen atau menghapus file. Selanjutnya ada wolf. Wolf ini adalah kayak mirip virus juga, tapi bisa membayar sendiri tanpa perlu kalian dijalankan. Contohnya ini adalah menyebar melalui jaringan internet atau email. Terus Trojan horse. Trojan horse itu kayak malware yang menyamar sebagai sebagai program atau file yang aman gitu.
Mana-mana yang jelek. Terus contohnya itu program gratis yang ternyata menginstal software di komputer. Terus ada ransomware. Ransomware ini juga ransomware ini bahwa kalau ransomware ini adalah malware yang mengunci data atau sistem komputer dan meminta tebusan untuk membuka kembali. Contohnya itu pada rumah sakit ataupun perusahaan yang sebenarnya software yaitu malware yang mengatai atau penyusup eh, yang dalam aktivitas pengguna tanpa diketahui. Contoh itu kayak aktivitas browsing ataupun informasi kartu kredit dan mencatat password. Terus ada adware. Adware ini adalah malware yang menampilkan iklan berlebihan ataupun memaksa pengguna untuk mengklik iklan. Contoh itu iklan pop-up yang muncul terus menerus saat browsing kayak bahkan ada muncul iklan kayak ada kami dan lain-lainnya. Terus Rocklet ini adalah malware yang menyembunyikan keberadaannya dan memberi akses penuh ke penyerang. Contoh mengontrol komputer dari jarak jauh tanpa diketahui oleh si pengguna. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Gimana kesimpulan ini tanggung jawab? Oh, sebelumnya sini saya belum menjelaskan bahwa isu privasi dan etika. Nah, di mana di bagian isu privasi dan etika ini terdapat ada prinsip dasar, isu privasi dan digital, isu privasi dan etika digital, etis, professional code, edit. Nah, itu saya akan menjelaskan dari awal bahwa isu privasi di era di isu privasi dan etika, di mana isu privasi itu terbagi jadi 4 itu pengumpulan 1, pengumpulan 2, pengumpulan 3, hingga pengumpulan 1 penyimpan penggunaan dan penyebaran. Nah, di mana pengumpulan itu pengumpulan 2 itu adalah organisasi sertifikasi website, organisasi pemerintah maupun perusahaan yang sering mengumpulkan data seperti pelengkap kayak nama lengkap, nomor telepon, Gmail, alamat rumah, nih, data biometrik atau kayak sidik jari ataupun wajah, terus lokasi GPS-nya. Dan pengumpulan ini seharusnya hanya dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai tujuan. Terus ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini kayak data pribadi harus disimpan secara aman untuk mencegah kebocoran data, pertasan, penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan organisasi ini wajib menggunakan teknik keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit berkala. Ada penggunaan itu harus digunakan hanya sesuai tujuan yang disampaikan kepada si pemilik data. Contohnya itu contoh pelanggarannya itu adalah menjual data pengguna pada pihak ketiga tanpa izin. Menganalisis data sensitif untuk memanipulasi opini. Itu ada penyebaran ataupun sharing. Ini harus mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik data, pemilik data, di mana penyebaran aplikasi dapat memicu risikonya itu scam, ya, terus peretasan alamat pribadi. Selanjutnya, selanjutnya ada itu profesional code, profesional ethics. Nah, di mana profesional code di bagian profesional code ethics ini ada tujuannya untuk menetapkan standar moral, menetapkan standar moral dan profesional untuk mengarahkan
perilaku bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi masyarakat dan pengguna. Terus contoh-contohnya itu kayak eh, CMFO Association Association for Computing Machine Learning itu memuat prinsip kejujuran, kerahasiaan data, dan tanggung jawab profesional. Terus eh, ada IEMS, IEMS itu Institute of Electrical and Electronic Engineer Computer Sociology, yang berfokus pada kesejahteraan gitu, yaitu yang berfokus lah pada kesejahteraan masyarakat dan penggunaan teknologi secara etis. Terus ada SANS, Ethical Standard Harvard, di mana menekankan integritas kejujuran, perlindungan data dalam keamanan siber. Terus ada prinsip, sebelum ke sini saya lupa menjelaskan etis atau etika, yaitu etika itu tahu prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang bertindak serta terkait dengan keputusan yang berdampak pada orang lain. Dalam dunia Islam juga etika yang membantu, apakah boleh dihilangkan dengan data, apakah boleh juga tidak boleh dilakukan meski secara teknis memungkinkan. Terus keputusan etis dalam teknologi juga kita tahu bahwa sering muncul dilema atau dilema etis. Contoh, apakah boleh menganalisis data kesehatan untuk pengguna iklan? Apakah boleh menganalisis data kesehatan pengguna untuk iklan? Terus, apakah boleh mengakses data pengguna untuk mempercepat investigasi internal? Terus keputusan etis yang memerlukan sebuah pertimbangan. Itu dampak pada pengguna, hak privasi, keamanan, dan tujuan organisasi. Terus ada prinsip dasar. Kalau prinsip dengan kalau prinsip dasar ini ada terbagi empat juga, itu respect for autonomy. Respect ini kan terutama menghormati pilihan dan hak individu atas datanya. Contoh itu memberikan eh, opsi untuk pengguna. Terus yang kedua beneficence itu dalam melakukan tindakan yang memberikan tempat bagi pengguna dan masyarakat. Contoh memproses data untuk meningkatkan keamanan sistem. Ada ketiga non-malevolence, yaitu tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Contoh tidak menyebarkan atau pengguna secara sembarangan, tidak membuat malware. Terus ada tidak tindakan yang merugikan pihak lain. Contoh tidak menyebarkan data pengguna secara sembarangan, tidak membuat juga malware. Jadi saya salah di mana penjelasan Benefian ini saya buat memang defense, di mana kalau sebenarnya Benefian ini melakukan tindakan yang memberikan dampak bagi pengguna ya dan masyarakat. Contoh memproses data untuk meningkatkan sistemnya. Terus yang keempat itu justice. Justice itu bersikap adil dalam penggunaan teknologi. Contoh algoritma yang tidak bias, kes data yang tidak diskriminatif. Pokoknya jika jika pokoknya video itu adalah data yang mengidentifikasi seseorang, tapi kalau dalam komunitas etis. Terus tanggung jawab. Terus saya misalkan tanggung jawab ini itu tanggung jawab pengembangan software, gimana pengembang harus punya pengembang software ini harus punya kewajiban penting untuk memastikan aplikasi yang mereka buat itu aman. Mereka juga harus bisa memahami dasar keamanan seperti buffer overflow, buffer overflow itu terjadi ketika data melindungi memori yang seharusnya seperti RAM, CC, dan lainnya sehingga bisa dimanfaatkan hacker. Terus ada validasi input. Nah, semua
Semua data yang masuk ke program harus dicek agar tidak berbahaya. Terus ada secure coding, itu masukkan kode dengan cara yang aman untuk mencegah jalan aman. Terus kesimpulan, pokoknya intinya si pengembang harus membuat aplikasi yang tidak gampang ditembus dan tidak membahayakan bagi si pengguna. Itulah penjelasan dari tanggung jawab ini. Terus ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa setiap organisasi wajib punya aturan dan sistem keamanan yang jelas. Hal penting harus ada, yaitu security policy, yaitu aturan dasar bagaimana keamanan harus dijalankan. Terus ada acceptable use policy, itu aturan tentang cara menggunakan komputer dan jaringan dengan benar. Terus ada password policy, itu aturan yang membuat dan menjaga kata sandi yang aman. Terus ada pelatihan keamanan. Itu karyawan juga perlu diajak bagaimana menjaga keamanan digital. Terus ada risk analysis, yaitu menilai risiko apa saja sih sistem yang mungkin terjadi pada data dan sistem. Terus ada tim keamanan, di mana tim keamanan eh, membentuk tim lintas divisi yang fokus menjaga keamanan. Nah, pada akhirnya manusia adalah titik terlemah di dalam keamanan. Bahkan sistem terbaik pun bisa jebol jika keamanannya lemah. Mau tahu setengah jam sekarang lengah dikit langsung langsung lengah dikit langsung bocor, lengah dikit langsung jebol atau lain-lain. Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.